Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqo Maria Ulfa, NIM 860223513. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum IPA di SD. Berikut video beserta penjelasannya. Selamat menyaksikan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh perlu adanya proses penyederhanaan molekul agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Penyederhanaan sendiri terjadi secara kimiawi maupun mekanik yang terdapat pada struktur sistem pencernaan. Pada praktikum kali ini akan membahas mengenai sistem pencernaan makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan pada manusia. Di sini sudah ada gambar proses pencernaan manusia. Untuk yang pertama, pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencernaan mekanis dan juga pencernaan kimiawi. Untuk yang pertama, makanan, di sini ada gambar makanan. Untuk yang pertama, ketika makanan masuk ke dalam mulut, ini bagian mulut, di sini makanan akan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Enzim yang dihasilkan di sini yaitu amilase saliva yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsinya adalah untuk pemecahan karbohidrat menjadi maltosa. Kemudian setelah dikunyah di sini akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan setelah dikunyah. Di sini makanan yang sudah menjadi bolus atau gumpalan didorong turun menuju lambung melalui gerakan peristaltik, gerakan meremas otot. Di sini tidak ada enzim yang diproduksi. Kemudian dari kerongkongan ini bolus akan menuju ke lambung. Di sini bagian lambung. Pada lambung, bolus dicampur dan diaduk dengan getah lambung. Kemudian diubah menjadi kimus atau bubur makanan. Pencernaan mekanis dan juga kimiawi terjadi di dalam lambung. Enzim yang dihasilkan di sini yaitu ada pepsin. Diaktifkan dari pepsinogen oleh HCI, fungsinya untuk memecahkan protein menjadi pepton dan molekul polipeptida yang lebih kecil. Kemudian ada asam klorida HCI. Ini bukan enzim tetapi penting, berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, membunuh bakteri dan menciptakan suasana asam yang optimal untuk kerja pepsin. Setelah makanan diproses dan dipecah di lambung, kemudian makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus yang bagian tengah ini yang saling melipat-melipat. Di sini makanan akan diproses sebagian besar mengalami pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi terjadi. Kimus dari lambung dinetralkan dan dicampur dengan cairan dari pankreas dan juga empedu. Di sini dihasilkan enzim yang seperti maltase, sukrase, laktase, dan eripsin. Setelah makanan masuk ke dalam usus halus dan dicerna di sini, kemudian makanan akan masuk ke usus besar. Di sini ini usus besar yang bagian pinggir. Di sini makanan yang tidak bisa dicerna atau sisa bergerak ke usus besar. Fungsi dari usus besar ini sendiri yaitu untuk penyerapan air, pembentukan vitamin K dan vitamin B12 oleh bakteri komensal dan pembentukan fases. Jadi sebelum fases dikeluarkan melalui anus, sebelumnya dibentuk melalui usus besar ini. Enzim yang diproduksi di sini tidak ada enzim yang signifikan yang diproduksi oleh usus besar. Jadi setelah usus besar memproduksi fases, maka fases itu akan berada di rektum terlebih dahulu. Rektum di sini merupakan penyimpanan sementara untuk sisa makanan yang tidak bisa diserap, yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus melalui proses defekasi. Berikut penjelasan saya mengenai proses pencernaan makanan dari mulut, kerongkongan lambung, usus sampai ke anus. Dari praktikum yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap organ pada sistem pencernaan memiliki perannya masing-masing yang dibutuhkan oleh tubuh. Setiap organ juga menghasilkan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan untuk diambil sari makanannya dan diserap serta diedarkan ke seluruh tubuh.